Pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana kisah inspiratif saya memulai usaha dari nol sejak saya lulus dari perguruan tinggi tahun 1988 ya. Mungkin teman-teman sudah nonton bagaimana profil hidup saya sejak saya sekolah SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, awal mula saya memulai kerja adalah saya berangkat menuju ke Kota Pekanbaru. Pada saat itu saya mencari pekerjaan di sana dan saya mendapatkan pekerjaan sebagai administrasi di PT Radio Monaria, radio swasta. Pada saat itu saya pertama-tama di administrasi dulu, tapi setelah beberapa bulan saya bekerja di administrasi, lalu pimpinannya menawarkan saya untuk sebagai penyiar. Pada saat itu di sana ada produknya itu adalah sebagai penyiar suara pembaca dan suara pendengar, dan ada juga lagu-lagu. Pada saat itu saya pegang program penyiar lagu dangdut. Nah, pada saat itu saya penyiar lagu dangdut dan nama samaran saya pada waktu itu adalah namanya Mbak Dewi. Jadi orang tahu saya itu Mbak Dewi, bukan Rosdiana Simbolon ya. Setelah beberapa bulan saya mulai ditawarin karena kebetulan saya itu adalah Rosdiana Simbolon, suku Batak, dan pasti banyak tahu lagu-lagu Batak. Dan pada saat itu saya ditawarin menyiar lagu-lagu Batak ya. Kurang lebih 1 tahun saya bekerja di PT Radio Monaria ini. Lalu saya berpikir, waduh, saya tidak mau dong sampai kerja hanya sebagai penyiar Radio Monaria. Dan pada saat itu saya mulai membuat lamaran kerja saya di perusahaan asing, yaitu di CV Tamajaya, yang pekerjaannya adalah perusahaan itu mengelola perusahaan kayu produk jadi yang dikirim ke Jepang. Nah, saya bekerja di situ 2 tahun ya sebagai sekretaris. Tapi setelah lebih dari 2 tahun, karena kebetulan saya beragama Kristen Advent, beribadah hari Sabat, dan saat itu saya dipaksakan untuk masuk hari Sabtu. Oleh karena karyawan daripada perusahaan ini adalah kurang lebih 500 orang kerja di pabrik. Nah, mereka itu setiap hari Sabtu harus gajian. Nah, pimpinan saya menyampaikan, kalau boleh kamu masuk hari Sabtu supaya membayar gaji karyawan yang ada di pabrik. Saya berpikir pada saat itu belum sempat menganalisa, tetapi 1 kali sampai 2 kali saya masih bersedia untuk masuk hari Sabtu. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, waduh, saya tidak nyaman seperti ini. Saya tidak mau kerja pada hari Sabtu. Sabtu itu adalah hari peribadatan saya, jadi saya mulai berpikir, berinspirasi mau kemana saya mencari pekerjaan. Akhirnya saya kembali pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Teman-teman, saya tiba di Jakarta itu hari Kamis ya. Dan kebetulan adik saya di Jakarta kerja juga di bagian komputer. Hari Jumat saya sudah diajak untuk mau tes di salah satu perusahaan. Ya, saya tes hari Jumat. Hari Seninnya saya sudah mendapat jawaban bahwa saya lulus dan mulai bekerja hari Selasa. Teman-teman sekalian, saya kerja pada saat itu adalah di perusahaan gaun pengantin ya, yang diekspor ke luar negeri. Produksi gaun pengantin itu setiap minggu kurang lebih 40 sampai 50 eksemplar. Nah, waktu itu tidak ada bagian komputernya. Saya mulai bekerja di bagian komputer daripada perusahaan gaun pengantin, namanya perusahaan Meme Fashion Enterprise, yaitu yang beralamat di Blok M. Nah,
saya mulai berkarir di sana ya sebagai IT, sebagai bagian komputer.